Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Perkenalkan, nama Ibu Adriani Sarimere, bisa dipanggil dengan Ibu Sari. Pada pertemuan ini, Ibu akan mengajar tentang seni budaya, khususnya materi seni lukis. Dengan kompetensi dasarnya yang pertama, memahami unsur prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. Kemudian, 4.1-nya, membuat karya seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik. Dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. Nah, pasti di antara kalian pernah melihat lukisan, baik itu di rumah, di sekolah, di museum, ataupun pameran. Atau bisa jadi ada di antara kalian yang suka melukis. Nah, apa sih itu seni lukis? Coba lihat gambar berikut ini. Nah, dari gambar yang telah Ibu tunjukkan tadi, coba buatlah kesimpulan mengenai pengertian seni lukis menurut kamu. Dan tuliskan pada buku catatan kamu, dan sebentar pada akhir video ini silakan mengirim kepada Ibu lewat Classroom. Ada beberapa pengertian seni lukis menurut para ahli. Yang pertama, seni lukis. Yang kedua, melukis. Dan yang ketiga, lukis. Anak-anak silakan membacanya pada buku halaman 3 sampai halaman 4 untuk lebih memahaminya. Dari ketiga pengertian tadi tentang seni lukis, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa seni lukis yaitu karya seni dua dimensi yang dapat dilihat dari satu arah. Nah, seni lukis yaitu bisa dirasakan, tapi bisa dilihat dalam artian satu arah. Contohnya, ketika kamu melihat sebuah lukisan, kamu hanya bisa melihatnya dari depan, tapi orang yang di belakang dari lukisan tersebut tidak dapat melihat lukisan itu, ataupun orang yang dari samping kanan dan samping kiri, dan itu disebut dengan dua dimensi. Tujuan religius biasanya berkaitan dengan kepercayaan di mana lukisan dibuat untuk mendekatkan diri kepada pencipta, baik untuk dipuja atau mengingat penciptanya. Contohnya, lukisan jejak telapak tangan di Gua Lealeang, Sulawesi Selatan. Yang kedua, tujuan kritik sosial. Sesuai dengan tujuan kritik sosial, maka kita bisa tahu bahwa lukisan ini dibuat untuk mengkritik atau menunjukkan ketidakpuasan kepada pemerintah, lembaga sosial, dan lain-lain. Contohnya, pada lukisan berburu celeng, gambar di mana Joko Pekik mengumpamakan berburu celeng dengan kejadian yang dialaminya pada Orde Baru yang dituangkan pada lukisan tersebut. Yang ketiga, tujuan ekspresi. Tujuan ekspresi yaitu lukisan di mana muncul kerancuran emosi sesuai dengan perasaan pelukis atau gejolak pelukis yang muncul sehingga menghasilkan sebuah lukisan. Contohnya, lukisan sang maestro Affandi berjudul Potret Diri dan Topeng Kehidupan. Nah, untuk lebih memahami arti dari lukisan tersebut, kalian bisa mencarinya di internet arti lukisan maestro Affandi. Yang keempat, tujuan komersial. Tujuan lukisan ini dibuat selain keindahan, juga untuk tujuan komersial atau perdagangan. Biasanya merupakan pemandangan atau manusia, sesuai kebutuhan masyarakat atau mengikuti selera pasaran. Setelah kita mempelajari tentang tujuan berkarya seni lukis, sekarang kita masuk pada gaya dan aliran lukisan. Yang pertama adalah representatif, yang kedua deformatif, dan yang ketiga adalah non-representatif. Yang pertama, representatif. Representatif adalah lukisan yang menggunakan keadaan nyata. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif adalah naturalisme, realisme, dan romantik. Biasanya lukisan yang dibuat seperti bentuk asli atau kenyataan, dan ketika dilihat, kita langsung mengetahui gambar lukisan tersebut. Untuk mengetahui lebih jelasnya, silakan melihat pada buku pegangan siswa seni budaya kelas 9 halaman 6 sampai 8.
Yang kedua, deformatif, yaitu perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Adapun gaya yang termasuk dalam deformatif adalah ekspresionisme, impresionisme, surrealisme, dan kubisme. Untuk kubisme berasal dari kata kubus yang berarti bidang atau persegi empat. Kubisme adalah aliran atau gaya seni rupa yang penggambarannya persegi empat dan bentuk dasarnya kubus. Yang ketiga, non-representatif. Lukisan ini sudah meninggalkan bentuk aslinya dan sulit dikenali dan butuh waktu untuk mengetahui maksud dari si pelukis tersebut. Lukisan ini bersifat abstrak. Sekarang kita masuk pada tema seni lukis. Dalam seni lukis terdapat 6 tema. Yang pertama, manusia dengan dirinya sendiri. Manusia dengan dirinya sendiri yaitu di mana pelukis menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Yang kedua, manusia dengan manusia lain. Di sini pelukis mengekspresikan cita rasa keindahan dengan melukis orang di sekitarnya sebagai objek lukisan. Yang ketiga, manusia dengan alam sekitarnya. Di sini pelukis menggunakan alam sekitar sebagai objek lukisannya, seperti contoh lukisan di samping, gambar Pink Beach, Pulau Padar, dan tebing batu kelaba menjadi sabu. Yang keempat, manusia dengan alam benda. Di sini kadang benda di sekitar memiliki keunikan tersendiri bagi si pelukis, sehingga pelukis menjadikan benda-benda sebagai objek lukisannya. Kelima, manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia yang beragam sehari-hari membuat pelukis ingin mengabadikan sebagai lukisan, apalagi disesuaikan dengan komposisi dan proporsi serta gerak terang yang tepat, sehingga menghasilkan lukisan yang indah. Yang keenam, manusia dengan alam khayal. Imajinasi dan khayalan sering melintas dalam pikiran, baik secara sadar atau tidak sadar, sehingga kadang pelukis mewujudkan dalam sebuah lukisan. Nah, tadi kita telah mempelajari tentang pengertian seni lukis, kemudian tujuan berkarya seni lukis, kemudian yang ketiganya gaya dan aliran seni lukis, dan yang keempat tema seni lukis. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cuma belajar sampai situ. Berikutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan. Setelah itu akan dikumpulkan sebelum jam pelajaran selesai. Selamat mengerjakan. Oh iya, belum lupa. Pada pertemuan selanjutnya, materi yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. Tetap semangat ya, walaupun harus belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan dan jaga jarak. Dadah.